Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Lama ya saya nggak upload video. Ya karena di sini memang gini teman-teman. Banyak kasus yang sama di HP yang sama pula. Nah kali ini saya ada Samsung Galaxy A51 teman-teman. Ini LCD-nya pecah akibat jatuh, dan ini mati karena sudah berbulan-bulan tidak atau tidak langsung diperbaiki ya. Jadi ini kejadiannya sudah agak lama ya. Ini Samsung A51 punya Bu Dokter gigi. Sudah berbulan-bulan didiamkan setelah jatuh. Ya, beliau katanya setelah HP ini jatuh dan rusak seperti ini, ya ganti HP ya. Ya kalau banyak duit enak ya teman-teman. Rusak tinggal ganti HP. Nah, entah ada angin apa ya, setelah berbulan-bulan Bu Dokter ini ingin menghidupkan kembali HP ini. Dan saat saya terima, ini sudah mati ya teman-teman. Sudah, mungkin baterainya sudah ngedrop ya. Pasti karena ini sudah berbulan-bulan. Jadi ada 2 PR ya teman-teman. Pertama, pastiin dulu mesinnya nyala, baru kita ganti LCD ya. Namun ini Samsung Galaxy A51 ini LCD bawaannya itu Super AMOLED ya kalau tidak salah. Dan sang dokter katanya minta carikan LCD yang murah saja ya. Ya entah buat apa HP ini ya. Saya tidak tanya terlalu jauh ya. Namun beliau minta LCD yang paling murah saja, yang penting nyala dan mungkin bisa diambil datanya ya teman-teman. Namun saya jelaskan sama pemilik bahwasanya kalau LCD Super AMOLED lalu diganti dengan yang KW atau yang Incel atau yang murah ya, itu setidaknya pertama fingerprint itu tidak akan berfungsi karena HP ini CD kirinya di layar ya teman-teman, dan itu sudah dipastikan tidak akan berfungsi dan beliau bilang tidak masalah. Yang kedua, LCD KW itu biasanya lebih tebal, jadi mungkin tidak akan presisi ya. Ujung LCD paling atasnya itu atau bagian atas ya yang biasa kita sentuh itu biasanya akan sedikit lebih tinggi nanti dari bezelnya. Saya jelaskan dulu sama pemiliknya ya. Sepengalaman saya kalau LCD Super AMOLED itu tipis. Ya paling enggak yang lumayan bagus itu harusnya ya yang OLED ya teman-teman. Kalau OLED biasanya fingerprint bisa, kemudian ketebalannya juga mendekati dengan yang ori. Namun Bu Dokter ini bilang tidak masalah, yang penting nyala saja. Ya mungkin mau ngambil data ya. Ya kita sebagai tukang servis ya nurutin aja kemauan konsumen ya. Ya masa ya kita maksa ya. Yang penting kita sudah jelasin seperti ini, seperti itu ya. Selanjutnya terserah yang punya HP ya teman-teman. Nah ini langkah pertama, saya cek baterainya ya. Dan saya yakin pasti ini baterai sudah tidak ada isinya ya, alias benar-benar ngedrop. Karena sudah didiamkan berbulan-bulan teman-teman.
Jadi untuk baterai ya seperti biasa, paling kita cas menggunakan power supply ya. Kalau saya sebenarnya ada aktivator, cuma ya kalau saya cukup ya seperti itu pun. Namun jika ingin lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan aktivator. Sebenarnya harganya murah ya mungkin sekitar 100 ribuan ya teman-teman. Dan ini dicek juga baterainya 0. Wajar ya, karena ini sudah berbulan-bulan ditinggal dalam keadaan seperti ini. Nah, ini saya akan cas dulu ya teman-teman dengan power supply sebelum saya berangkat untuk mencarikan LCD penggantinya. Nah, ini sampai saya malam teman-teman, saya mencari LCD dan ditawarinlah yang seperti ini, LCD plus frame. Nah, setelah dipikir-pikir ya, kadang ini menjadi solusi ya. Ya walaupun hasil akhirnya tetap akan jadi lebih tebal ya teman-teman. HP ini akan menjadi lebih tebal sedikit karena perbedaan LCD. Namun setidaknya ini akan lebih rapi teman-teman, daripada kita menggunakan LCD yang in-cell, yang KW, yang tebal. Itu akan kelihatan ya, kelihatan banget ya. Kalau teman-teman bisa cari LCD yang tipis ya bagus ya. Cuma kalau tidak ada, mending seperti ini. Walaupun tebal, tapi ini sudah tertutup dengan bezel ya, atau frame-nya ya, karena ini sudah satu set. Jadi pabrik pun mungkin sudah menyesuaikan ya, mencetak frame-nya itu disesuaikan dengan ketebalan LCD. Jadi tidak terlihat tidak terlihat LCD itu mengangkat teman-teman. Ya walaupun saya sebenarnya untuk Samsung tipe ini A51 belum pernah mengganti LCD Samsung A51, dan ini baru pertama kali saya dapati Samsung A51. Nah, ini tinggal dipindahin bagian-bagian atau apapun yang ada di frame yang lama, itu pindahkan ke frame yang baru teman-teman. Ada speaker bagian atas, ada buzzer, ada perintilan kecil gini ya, semacam karet atau apa gitu ya teman-teman. Dan ini sedikit ya untuk pemindahannya, karena memang tidak banyak part yang menempel di frame. Jadi ini mempermudah saat kita mau mengganti tulangannya ya, atau ya ini frame ya. Selanjutnya kita pasangkan mesin, lalu kita tes dulu ya teman-teman sebelum dirapikan ya. Kita pasangkan mesinnya ke frame yang baru. Jangan lupa ada bautnya ya teman-teman. Di situ ada satu baut untuk menguatkan posisi PCB. Nah, kalau sudah, tinggal kita lanjut dengan pemasangan bagian lain ya. Ini mesin bagian bawah. Nah, ini LCD ini fleksibelnya terletak di mesin bawah teman-teman. Jadi untuk fleksibelnya ini, nah ini teman-teman,
fleksibel LCD ya, nyambung ke mesin bawah dan nanti disambungkan lagi ke mesin atas dengan fleksibel yang ini. Nah ini teman-teman, jadi fleksibelnya besar ya, karena ini ada jalur LCD, touchscreen, mikrofon, dan ya yang ada di bagian bawah ya termasuk fingerprint teman-teman. Tapi ini fingerprint tidak akan berfungsi ya, tidak akan berfungsi karena ini LCD yang biasa, bukan OLED. Nah selanjutnya tinggal kita tes dulu ya teman-teman. Harusnya sih sudah bisa nyala karena tadi sebelum saya carikan LCD itu sudah saya cas ya, sudah saya cas dengan power supply. Dan ini apa kurang nempel ya, tidak langsung muncul teman-teman. Coba saya periksa lagi ya. Nah mungkin kurang kenceng ya teman-teman, coba ditekan lagi untuk soketnya ya. Nah muncul logo petir dan sudah terisi 2% ya teman-teman. Ya cukup untuk menyalakan ya. Ini saya coba-coba teman-teman, saya tidak ada skema, jadi saya coba-coba untuk menyalakan dari pin yang ada di PCB ya. Dan ternyata ada di pin atas dan pin bawah untuk menyalakan HP ini. Nah Samsung Galaxy A51, berarti untuk mesin aman ya, walaupun LCD hancur tapi mesin aman. Tapi tunggu dulu, bisa masuk ke menu atau tidak ya, ini ditunggu ya. Jangan-jangan ya, mudah-mudahan masuk menu ya teman-teman. Ini tidak saya percepat ya, ini apa adanya. Dan saat bootingnya lumayan ya. Nah ini sudah masuk ke lock screen ya. Oh keburu mati, maksudnya layarnya, bukan HP-nya. Nah ini untuk touchscreen aman teman-teman. Wow, untuk kecerahan pun main ya. Padahal ini LCD biasa ya, maksudnya bukan OLED gitu teman-teman, biasa. Dan harganya pun murah ya, terjangkau teman-teman. Cuma ya itu tadi, fingerprint udah pasti tidak berfungsi. Dan satu lagi, ini HP-nya akan menjadi sedikit lebih tebal, sedikit ya, mungkin 1 mili atau ya seperti itu ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau beli LCD yang biasa pun, yang tidak satu set ya, itu kebanyakan yang tebal teman-teman. Kalau yang KW ya, kalau yang insert itu tebal biasanya. Dan itu akan kelihatan kok, akan kelihatan LCD pernah gantian. Serapi apapun pemasangannya akan ketahuan ya teman-teman. Jadi ya sama sih sebenarnya nanti hasil akhirnya. HP akan menjadi sedikit lebih tebal. Nah ini sudah fix ya, atau sudah ya tinggal tahap merapikan teman-teman. Ini baterainya saya tambah double tip karena lemnya sudah kurang nempel ya teman-teman, jadi saya tambah double tip sedikit. Bukan sedikit sih, tapi emang biasa untuk baterai ya segini ya kira-kira teman-teman, disesuaikan saja dengan ukuran baterainya ya. Kenapa baterai harus dilem ya teman-teman? Ya ini biar nggak gerak ya. Kalau gerak-gerak nanti takutnya soket malah
lepas, nanti mati, atau ya banyak faktor ya, atau banyak akibat kalau misalkan baterai tidak dilem ya teman-teman. Dari guncangan juga nanti kan itu berpengaruh ya teman-teman, bisa membuat soket baterai itu terlepas kalau baterainya goyang. Nah ini kita pasangkan fleksibelnya, lalu jangan lupakan juga kabel antena ya kalau nggak dipasang nanti nggak ada sinyal. Ini juga diperhatikan ya teman-teman, kalau kita merestorasi HP itu semua yang ada di frame lama itu dipindahkan ya, terutama part-part intinya itu harus dipindahkan. Dan ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Tahap selanjutnya tinggal pasangkan kembali tulangannya lalu dibaut, dan setelah itu ya pasangkan kembali back covernya ya, dan jangan lupa di backdoornya itu diberi lem sedikit ya biar nempel teman-teman. Ya itu saja teman-teman untuk pembahasan kali ini ya sebenarnya ini mah simple ya, siapapun bisa, hanya merestorasi atau lebih tepatnya memindahkan mesin Samsung A51 dari frame lama ke frame baru. Simple. Yang diperlukan hanya ketelitian. Dan saya rasa cukup ya teman-teman. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.